yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you, you. Halo semuanya, pada video kali ini aku mau ajak kalian untuk bahas tentang talenta yang aku punya dan juga tokoh inspiratif yang menjadi teladan aku. Nah sebelumnya, kata pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan dulu, nama aku Cecilia Natasha Hidayat. Kalian bisa panggil aku Cesa, aku dari kelas 10-1 absen 6. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi pertama-tama aku mau ajak kalian buat bahas tentang tokoh yang aku teladani. Nah, tokoh yang aku teladani ini adalah Kak Maudy Ayunda. Jadi Kak Maudy Ayunda ini adalah salah satu public figure yang aku rasa juga kalian sudah banyak tahu. Kak Maudy Ayunda ini punya latar belakang pendidikan yang sangat bagus untuk aku dan menjadikan aku inspirasi agar aku bisa melanjutkan pendidikan aku setinggi Kak Maudy atau bahkan lebih lagi ke depannya. Nah, apa aja ya pendidikannya Kak Maudy tuh? Jadi, pertama Kak Maudy itu S1 di Oxford University, kemudian melanjutkan S2-nya diterima di dua universitas terbaik dunia, yaitu Stanford University dan juga Harvard. Nah, Kak Maudy ngambil di Stanford University dengan beasiswa LPDP dan program double degree atau 2 jurusan. Dan menyelesaikan S2-nya hanya dalam waktu 2 tahun. Dan Kak Maudy juga sering menjadi motivator maupun public speaker di banyak acara yang menjadikan beliau menjadi inspirasi aku. Dan beliau juga pernah menjadi diplomasi Indonesia dalam juru bicara presidensi G20. Nah, talentaku tuh apa sih? Kok aku mengidolakannya Kak Maudy? Jadi aku punya beberapa bidang talenta yang aku mau bahas hari ini sama kalian. Yang pertama ada dalam bidang akademik atau pendidikan. Nah ini kenapa aku mengidolakannya Kak Maudy? Karena latar belakang pendidikannya Kak Maudy yang bagus ini jadi inspirasi buat aku karena talenta yang aku punya di bidang akademik ini. Supaya aku bisa lanjutin pendidikan aku sebaik Kak Maudy atau bahkan lebih lagi nanti ke depannya. Puji Tuhannya aku pernah juara 1 umum, pernah ikut lomba-lomba dalam bidang akademik yang buat aku sadar kalau misalnya aku punya talenta dalam bidang ini. Kemudian yang kedua, aku punya kemampuan memimpin atau leadership. Dan ini juga aku rasakan saat aku menjadi ketua OSIS waktu SMP. Dan yang ketiga, aku punya kemampuan dalam bidang organisasi dan public speaking. Berorganisasi ini aku rasakan juga pertama kali saat SMP, tentunya dari OSIS, yang buat aku merasa, oh aku punya kemampuan nih dalam organisasi. Dan kalau public speaking, aku rasakan dari kemampuan memang sudah dari SMP awal, dan semakin dilatih lagi saat aku menjadi ketua OSIS. Jadi bagaimana sih seharusnya talenta dikembangkan? Menurut aku sendiri, talenta itu harus dikembangkan dengan cara ditingkatkan terus. Jadi misal kita udah punya satu talenta, jangan sampai talenta kita stuck di level 1 aja. Tapi harus naik langsung ke level 2, ke level 3, level 4, dan seterusnya. Supaya talenta kita tuh nggak di situ-situ aja gitu, jadi selalu berkembang. Yang kedua, kita bisa eksplorasi juga talenta-talenta dari orang-orang yang sudah punya pengalaman di talenta yang kita minati gitu. Jadi kita bisa sharing pengalaman dengan orang-orang yang memang sudah lebih lama ada di bakat yang kita miliki gitu. Yang ketiga, perbanyak juga relasi, karena semakin banyak relasi yang kita punya, semakin banyak kesempatan-kesempatan baik untuk kita mengembangkan talenta kita. Yang keempat, kita harus juga cari tahu minat kita di mana. Jangan sampai kita sudah berjalan tapi kita ternyata tidak minat atau tidak enjoy dalam menjalaninya, dan ujung-ujungnya sia-sia karena kita tidak enjoy jalaninnya. Jadi kita harus tahu dulu minat kita di mana. Dan juga jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita gagal 8 kali, berarti kita bisa bangkit 9 kali. Dan bahkan kita harus bangkit 9 kali. Jadi selama masih muda, masih bisa explore, nggak ada salahnya untuk mencoba. Jadi selalu kembangkan dan selalu dicoba hal-hal baru. Nah mungkin segitu aja ya bisa aku sharing tentang talenta dan juga tokoh inspiratif yang aku punya. Semoga video ini bisa menjadi hiburan dan juga manfaat bagi kalian semua. Segitu aja bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.